Salam damai dalam Yesus Kristus. Hari ini Rabu, Pekan Paskah keempat, tanggal 28 April 2021. Kita bersama-sama merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Bersama saya, Setiawati, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mohon tuntun dan sertailah kami dalam merenungkan sabda-Mu hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah terang hidup yang menyelamatkan dan membimbing kami menuju hidup yang kekal. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan dari bacaan di atas. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini banyak kejadian sehari-hari, terutama saat terjadi bencana alam. Banyak hal-hal yang menurut logika manusia tidak mungkin bisa diselamatkan. Ternyata ada yang berhasil diselamatkan dari bencana itu dalam keadaan hidup. Dari cerita-cerita itu kita semakin percaya akan kebesaran Tuhan. Namun, sering terjadi juga kita menemui orang-orang yang kurang percaya, sehingga melakukan perbuatan atau tindakan yang menurut pikirannya baik, padahal bukan itu yang terbaik untuknya. Dan hal ini seringkali kita tidak menyadarinya. Akhirnya kita merasa kecewa. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak adil, dan lain-lain ungkapan kata negatif yang ditujukan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan di atas, Yesus meminta kita supaya percaya bahwa Ia adalah utusan Bapa, percaya bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, percaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat, percaya bahwa Dia adalah terang yang memang diutus agar setiap orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Tetapi ternyata tidak semua dari kita yang percaya akan hal itu. Seringkali kita menemui banyak
dari kita yang tidak menjalankan firman-Nya, tidak mendengar perkataannya. Bahkan kita sering melecehkan atau meremehkan Tuhan, misalnya dengan merusak atau menyakiti makhluk ciptaannya. Bukan hanya manusia, juga hewan dan lingkungan hidup kita, sehingga terjadi bencana alam. Kalau sudah kena bencana, kita ngomong kalau Tuhan marah. Apa betul Tuhan marah? Bukankah saat Dia didera, diludahi, dicambuk, dihina, dimahkotai duri, Dia tidak marah, malah mengampuni mereka? Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengatakan yang menjadi hakim adalah firman itu sendiri, bukan Dia yang menjadi hakim. Nah, kalau kita merusak atau menyakiti, maka yang menjadi hakim atau yang mengadili adalah dari firman yang sudah disampaikan. Lalu kita bertanya, firman yang mana? Firman yang menghakimi adalah firman tentang kasih. Jadi, kalau dalam diri kita tidak ada kasih, maka akan ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ada ketidakpedulian, cuek, tega terhadap sesama, kekejaman, keserakahan, menaruh curiga terhadap orang lain, tidak ada kesabaran. Orang-orang yang demikian biasanya hidupnya tidak tenang. Jadi saudara-saudari terkasih, dari bacaan di atas, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan atau mengatakan firman-Nya. Firman-Nya yaitu kasih. Bagi yang tidak menjalankan firman-Nya yaitu kasih, akan dihakimi oleh firman-Nya, oleh firman-Nya itu sendiri. Sedangkan yang menjalankan firman-Nya akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah sudi turun ke dunia hanya untuk menyampaikan firman agar umat manusia diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Tuhan, kasih-Mu begitu besar kepada kami yang seringkali tidak mengindahkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami senantiasa menghayati, memahami dan menjalankan firman-Mu, sehingga kami semua beroleh hidup yang kekal bersama-Mu di surga. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.